Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore millennials. Kita ketemu lagi di program Sore-Sore Berkah, berkah terus, Masya Allah. Ada satu nasihat dari ulama tentang gimana caranya biar kita nggak termasuk orang-orang yang bangkrut atau orang-orang yang rugi. Sementara kita berada di bulan ketika Allah Subhanahu Wa Taala membagi-bagikan kebaikan itu secara berlimpah. Bulan ketika Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu surga semuanya, nggak ada yang ditutupin sedikit pun, selebar-lebarnya. Bulan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menggugurkan dosa-dosa hambanya sebanyak-banyaknya, tetapi ada orang yang malah di bulan itu nggak dapat apa-apa. Dia melewati Ramadan sebagai orang yang bangkrut. Dia melewati Ramadan sebagai orang yang rugi. Ibaratnya kita datang ke sebuah mall, pasar, lagi ada sale gede-gedean dan dia punya uang, tapi dia nggak dapat apa-apa, dia nggak beli apa-apa, sehingga dia termasuk orang yang ketika pulang dari mall itu nggak bawa apa-apa oleh-oleh. Atau orang yang berdagang sementara pembelinya banyak tapi nggak ada yang belanja di toko dia, dan itu kan orang yang rugi banget ya. Nah, gimana caranya kita termasuk orang yang beruntung dan nggak rugi ketika datang bulan Ramadan? Pertama adalah, kata ulama, niatkan semua yang kita lakukan di bulan Ramadan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan bersungguh-sungguh ingin mendapatkan kebaikan di sisi Allah, pasti Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Jadi innamal a'malu binniyat, itunya dulu yang harus kita luruskan. Sesungguhnya semua amal itu tergantung niat. Kalau niat kita karena Allah, pasti semuanya berpahala. Walaupun sekedar memindahkan diri dari jalan, sekedar tersenyum kepada saudara kita, maafin kesalahan teman kita, itu aja semua ibadah kalau kita niatnya karena Allah. Tapi kalau niatnya karena teman, karena calon mertua, karena orang yang lagi kita kecengin, karena lagi caper-caperan di sosial media, ya mungkin kita termasuk orang yang cuma dapat lelahnya doang. Makanya Nabi sampai mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan kecuali haus dan lapar. Betapa banyak orang yang sholat malam tapi dia nggak dapat kecuali ngantuk dan lelah. Nah, artinya puasa dan sholat itu kalau kita lakukannya bukan karena Allah, ya hasilnya cuma capek doang. Inilah yang pertama harusnya kita perbaharui dari sejak awal Ramadan. Kemudian yang kedua, nasihat dari para ulama itu adalah supaya kita termasuk orang yang nggak kelewat banyak kebaikan di bulan Ramadan itu suhbah solihah. Kita harus punya pertemanan yang baik. Artinya di bulan Ramadan itu kayaknya kita harus mulai aktif deh di grup-grup yang di dalamnya orang ngebahas hal-hal yang sifatnya ibadah. Masuk ke grup tilawah misalnya yang 1 hari 1 juz, 1 hari setengah juz, 1 hari berapa lembar. Masuk ke grup yang kayak safari taraweh misalnya. Kita tarawehnya ganti-ganti masjid yuk supaya lebih semangat, supaya lebih seru aja. Kita masuk ke grup itu. Ada lagi yang grup buka puasa bareng anak yatim. Jadi kayak mau berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, orang miskin, anak yatim segala macam. Jadi suhbah solihah, pertemanan, lingkungan yang bisa mendukung semangat ibadah kita itu penting banget. Supaya kita sepanjang Ramadan itu semangat terus, spiritnya tuh on fire terus, totalitas terus. Tapi kalau teman kita sama-sama hari-hari, sama-sama santai, ya udah kita juga kebawa sama teman-teman kita, karena emang almar'u ala dini khalilih, seseorang tergantung temennya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita minta sama Allah, ya Allah tuntun saya supaya di bulan Ramadan ini saya dapat semua kebaikan yang Engkau janjikan. Minta sama Allah, karena hati kita itu kan dalam genggaman Allah ya. Kadang-kadang fisik kita sehat, waktu kita luang, kegiatan kita kosong, tapi kok kita nggak mau beramal soleh, nggak mau baca Quran, nggak mau bantu orang. Kenapa? Karena hati kita ini lagi nggak mood. Supaya hati kita mood, maka minta sama Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, ya Allah tetapkan hati saya dalam kebaikan. Yang terakhir, nasihat ulama supaya kita untung di bulan Ramadan, manfaatin semua momentum-momentum Ramadan yang keren. Nomor satunya apa? Dapetin Lailatul Qadar. Jangan lupa 10 malam terakhir Ramadan, jangan pernah kelewat untuk itikaf di masjid walaupun dari Isya sampai subuh. Dan jangan pilih-pilih mana yang ganjil, mana yang genap. Karena kalau beda pendapat di antara ulama, jangan-jangan yang kita anggap ganjil, genap bagi pendapat yang lain. Yang kita anggap genap, ganjil bagi pendapat yang lain.
raih Lailatul Qadar, karena kita nggak mungkin beribadah 1000 bulan, tapi kita bisa beribadah selama 10 malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Ramadan kita bukan cuma Ramadan yang basa-basi, tapi Ramadan yang berkualitas. Mudah-mudahan kalau ini Ramadan terakhir kita, Ramadan kali ini menjadi jalan bagi kita untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum.